Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CBSA, channel belajar semua asyik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K, kompetensi teknis bidang guru IPA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf bagi sobat guru yang sudah mengirimkan soal-soalnya namun belum sempat dibahas. Karena sengaja saya membuat video ini berpokok bahasan agar sobat guru lebih mudah mencari pokok bahasan mana yang ingin sobat guru pelajari terlebih dahulu. Nah, mungkin pokok bahasan yang belum sempat dibahas di video kali ini akan dibahas di video-video selanjutnya. Nah, sebelumnya seperti biasa, saya mengingatkan untuk sobat guru yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Karena subscribe itu gratis sobat dan bisa mendukung channel ini untuk bisa lebih baik lagi. Baik, langsung saja kita ke video pembahasan soal-soalnya. Soal yang pertama, grafik kecepatan V terhadap waktu berikut ini menginformasikan gerak suatu benda. Pernyataan benar berdasarkan grafik tersebut adalah pilihan pertama, nilai percepatan benda setelah detik ke-6 menjadi setengah kalinya dari percepatan semula. Nah, kita buktikan. Kita perbesar terlebih dahulu gambarnya. Di sini nilai percepatan benda setelah detik ke-6. Berarti yang sini. Itu katanya menjadi setengah kali dari semula. Berarti dari yang sini. Kita buktikan. Berarti kita hitung terlebih dahulu yang detik ke-6. Berarti di sini 0 kan. Benda dalam keadaan diam nih. Nah, mulai dari sini sampai ke detik ke-6. Berapa sih? Kemudian kita bandingkan benar tidak setengah kalinya. Kita hitung terlebih dahulu yang di detik ke-6 menggunakan percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Atau delta V dibagi dengan delta T. Yang artinya berarti kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Nah, kita lihat waktu akhirnya di sini 6. Waktu akhirnya 6 dan waktu awal kecepatan akhirnya 6 dan kecepatan awalnya 0. Sedangkan waktu akhirnya 6 dan waktu awalnya 0. Kita masukkan ke rumus. Yaitu 6 dikurang 0 dibagi dengan 6 dikurang 0 sehingga kita peroleh percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita hitung yang setelah detik ke-6. Nah, berarti yang sini. Kita lihat apakah setengah kalinya atau bukan. Kita hitung setelah detik ke-6. Sama dengan rumus awal yaitu A sama dengan delta V per delta T. Tinggal kita lihat nilainya. Nah, kita rubah dulu warnanya supaya enak membedakannya. Nah, waktu akhirnya di sini 18 dan waktu awalnya di sini 6. Sedangkan kecepatan akhirnya di sini 9 dan kecepatan awalnya di sini adalah 6. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus yaitu 9 dikurang 6 dibagi dengan 18 dikurang 6. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 3 per 12. Sama dengan 1/4 meter per sekon kuadrat. Berarti bukan setengah kalinya, tetapi 1/4 kalinya. Berarti jawaban yang ini salah. Kemudian nilai percepatan benda setelah detik ke-6 menjadi 1/4 kalinya dari percepatan semula. Benar ya? Nah, yang sudah kita buktikan ini. Yang pertama dari 1 meter per sekon kuadrat menjadi 1/4 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya adalah yang pilihan kedua. Atau yang B. Di sini tidak ada tulisan ABC-nya. Jadi kita pilih yang kedua.
Nah, kalau masih belum yakin, kita buktikan lagi yang ketiga. Jarak yang ditempuh benda sejak mengalami penurunan, berarti yang di sini. Nah, yang di sini sejak mengalami penurunan, kan di sini yang turun. Itu lebih pendek atau lebih kecil dari jarak yang ditempuh benda dari awal diam sampai ke detik ke-6, berarti yang sini. Nah, kita lihat saja dengan logika. Dari gambar, untuk jarak itu kan kita hitung saja luas dari ini. Nah, luas ini berapa sih? Nah, itu kan jarak nih. Kita bandingkan dengan luas yang ini. Nah, seharusnya ini lebih besar daripada yang pertama. Tapi di sini lebih pendek, berarti yang ini juga salah. Nah, kalau nanti ketika tes sudah ditemukan jawaban yang benar, tidak perlu membuktikan yang lainnya ya Bapak Ibu. Karena kita berpacu dengan waktu. Sehingga jika sudah menemukan jawaban yang benar, segera lanjut ke soal berikutnya agar tidak menghabiskan banyak waktu. Soal nomor 2, berdasarkan grafik tersebut dapat dianalisis bahwa ini ada grafik yang kita lihat dapat dianalisis bahwa yang pertama, jarak yang ditempuh mobil dari titik B hingga titik D adalah 1,1 km. Kita buktikan, benar tidak? Kita perbesar terlebih dahulu gambarnya. Untuk menentukan jarak, itu kan kita lihat saja bangun yang luas daripada ini. Luas dari sini. Dari titik B ke titik D, berarti bangun yang sini. Nah, ini. Berapa di sini luasnya? Nah, itulah jaraknya. Berarti kita hitung terlebih dahulu yang B ke C. Setelah itu baru kita hitung dari C ke D. Kita hitung terlebih dahulu B ke C. Berarti ini di sini kita lihat gambarnya adalah trapesium. Sehingga untuk menghitung jarak dari B ke C adalah luas dari trapesium yang B ke C ini. Kita lihat untuk rumus daripada luas trapesium itu adalah setengah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita lihat sisi sejajarnya ini. Sisi sejajar. Yang ini sisi sejajar. Nah, ini kita jumlahkan. Setelah itu kita teliti, kemudian dibagi 2. Kita lihat yang sini sisi sejajar yang pertama adalah dari ini 0 kan di sini, berarti di sini ke 25, berarti 25 meter nih. Kemudian yang sisi yang lurus kedua sini 45. Berarti 45 ditambah 25 dikali tingginya yang ini. 40 dikurang 20. Berarti 20. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, kita dapatkan sehingga jarak dari B ke C itu adalah setengah kali 70 dikali 20. Sehingga kita peroleh jarak dari B ke C adalah 700 meter. Nah, jadi ini luasan yang pertama adalah 700. Nah, kemudian untuk luasan dari C ke D atau jarak dari C ke D ini juga kita lihat di sini berbentuk apa sih? Rupanya berbentuk trapesium juga. Nah, berarti sama kita hitung juga luas trapesium yang kedua. Nah, sehingga luas C ke D atau jarak dari C ke D adalah setengah dikali ini 45 sama masih 45. Sini kan 45. Nah, kita rubah agak warnanya agar lebih enak ya membedakannya. Ini dari sini kan 45. Kemudian yang sini 35.
5. Nah, ini sisi sejajarnya nih. Yang ini dengan yang ini. Dikali 10. Dari mana 10? 50 dikurang 40. Sehingga hasilnya 10. Sehingga diperoleh jarak C ke D adalah setengah kali 80 dikali 10. Sehingga hasilnya adalah 400 meter. Jadi untuk yang ini jarak dari C ke D itu adalah 400 meter. Sehingga jarak B ke C dari sini B ke C kemudian ke D itu adalah dijumlahkan 700 meter ditambah 400 meter. Sehingga hasilnya adalah 1100 meter. Kita lihat, kita rubah menjadi kilometer. Sehingga hasilnya adalah 1,1 kilometer. Berarti ini jawabannya benar. Nah, ini jawabannya benar. Nah, kalau masih belum percaya, kita buktikan lagi. Apakah benar atau salah yang pilihan kedua. Mobil berbalik arah setelah mencapai titik C. Tidak. Masih tetap lanjut ya. Hanya mengalami penurunan kecepatan. Percepatannya bernilai negatif. Nah, karena perlambatan. Kemudian, berarti ini yang ini salah ya. Kita coret. Kemudian perlambatan mobil pada rentang C ke D lebih besar dibandingkan dengan E ke F. C ke D. Kita lihat. Kita rubah dulu warnanya supaya lebih mudah untuk membedakannya. C ke D itu katanya kecepatan mobil pada rentang B min C sama dengan C ke D. Nah, ini silahkan sobat guru sekalian hitung sendiri ya. Cuman kita lanjut saja supaya tidak berlama-lama. Jawabannya adalah yang ini. Untuk soal nomor 3, ini sedikit berbeda karena ada permintaan dari sobat, tapi saya tidak ada soalnya. Maka saya buat, ini ada sobat yang minta untuk dibuat soal tentang jarak dan perpindahan ya. Nah, ini saya buat seperti ini. Jadi, seseorang yang bergerak dari posisi A ke C melalui posisi B. Bila jarak A ke B 5 km dan perpindahan orang tersebut 13 km dari posisi semula, jarak yang ditempuh dari A ke B dan ke C adalah, nah kita lihat, dari A ke B ke C. Untuk A ke B
Ini 5 km sudah diketahui A ke B. Yang sini 5 km. Kemudian yang B ke C belum diketahui ya. Yang diketahui adalah yang A ke C. Perpindahan. Ini kan perpindahan berarti di sini. Dari A ke C ini sama dengan 13 km. Nah, sehingga kita harus cari terlebih dahulu yang sini berapa. Nah, untuk mencari ini kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Dari A ke B itu 5 km. Kemudian A ke C itu 13 km. Kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Dalil Pitagoras adalah AC kuadrat. Dari sini ke sini kuadrat. Ini kan sebenarnya segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini C. Di sini A. Kemudian di sini B. Nah, sebenarnya kan seperti ini gambar posisinya. Menggunakan ini AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan yang sisi miring kuadrat dibagi dengan BC kuadrat. Yang ini ditambah AB kuadrat. Kita peroleh sudah diketahui semua. Sehingga, tapi yang ditanya adalah BC. Sehingga BC sama dengan rubah posisi jadi minus. Sehingga 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sehingga BC kuadrat sama dengan 144. Sehingga BC sama dengan akar 144 sama dengan 12 km. Tapi bukan, ini belum selesai. Ini 12 km ini yang sini. Nah, yang ini 12 km. Sedangkan yang ditanya adalah dari sini, jarak dari A, B ke C. Jarak adalah panjang lintasan. Kalau perpindahan itu perubahan posisi yang ini. Dari sini ke sini, itu perubahan posisi. Nah, kan seperti ini sebenarnya. Nah, perubahan posisi dari sini ke sini. Nah, sedangkan yang ini, jarak adalah panjang lintasan. Berarti ini A ke B ditambah dengan B ke C. Sehingga 5 km ditambah 12 km sama dengan 17 km. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Sebuah bola yang semula bergerak menggelinding horizontal dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon pada suatu bidang datar. Berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Pernyataan berikut yang salah tentang gerak bola tersebut adalah, nah perlu kita garis bawahi. Di sini adalah yang salah. Nah, kita cari satu persatu. Seperti dengan logika terlebih dahulu. Setelah itu baru kita hitung untuk memastikannya. Perubahan kecepatan bola bernilai positif. Bukan positif ya, negatif. Di sini kan berhenti. Berarti dari dia bergerak ke berhenti. Nah, kita buat ilustrasinya. Jadi ada sebuah bola di lintasan lurus, kemudian dia bergerak sampai menempuh jarak 50 meter. Dia berhenti. Berarti di sini kan mengalami perlambatan. Setiap perlambatan itu adalah minus, bukan positif. Di sini minus. Berarti yang ini salah. Kemudian bola menggelinding selama 10 sekon. Nah, kalau ada yang seperti ini, baru kita hitung untuk memastikan. Kita hitung terlebih dahulu percepatannya untuk mengetahui waktu, karena di sini yang diketahui yang pertama adalah jarak, kemudian kecepatan. Nah, kita hitung terlebih dahulu percepatannya untuk mendapatkan waktunya. Menggunakan rumus
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, sebenarnya di sini plus minus ya. Kemudian kita masukkan untuk VT-nya karena dia berhenti, maka kecepatan akhirnya adalah 0. Kemudian kecepatan awalnya tadi adalah 10 meter per sekon. Kemudian jaraknya adalah 50 meter. Kemudian kita peroleh, ini kita pindah ruas, yang ini ke sini, dan yang ini ke sini. Nah, kita peroleh minus 100A sama dengan 100. Nah, ini pindah ruas. Kemudian A sama dengan min 1. Nah, percepatannya sudah kita dapatkan min 1. Tinggal kita hitung waktunya menggunakan VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya sudah kita ketahui, yaitu 0 karena berhenti. V0-nya adalah 10. A-nya min 1 dan kita dapatkan T-nya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu sehingga T sama dengan 10. Nah, benar ya. Ini benar. Kemudian kecepatan bola mengalami penurunan. Benar, karena semakin lama semakin pelan dan akhirnya berhenti. Di jarak 50 meter. Benar. Kemudian percepatan bola sebesar min 1. Benar, ini sudah kita dapatkan pertama tadi. Min 1. Kecepatannya. Ada gaya gesek yang menghentikan laju bola. Benar. Penyebab bola ini berhenti sebenarnya adalah ada gaya gesek di sini. Nah, sehingga si bola ini bisa berhenti. Gaya gesek kinetik. Sehingga si bola ini bisa berhenti. Jadi jawaban yang benar adalah yang pertama. Soal nomor 5, seseorang sedang berkendara melintasi jalan lurus. Saat dilakukan pengukuran kecepatan, dihasilkan data seperti pada grafik V terhadap T berikut ini. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, untuk mengerjakan soal analisis seperti ini, kita jangan langsung menghitung satu persatu, tetapi kita gunakan logika terlebih dahulu. Mana yang kira-kira masuk ke akal, dan kemudian setelah kita mantap pada satu pilihan jawaban, tinggal kita menghitungnya untuk memastikannya, agar tidak membuang-buang waktu. Kalau kita hitung satu persatu, nanti habis waktunya karena kita berpacu dengan waktu. Oke, kita bahas dulu yang jawaban pertama. Besar perlambatan CD sama dengan FG. Nah, kita perbesar dulu gambarnya. Besar perlambatan CD, C ke D. Perlambatan CD
diam berarti perlambatan. Dari memiliki kecepatan menjadi diam, berarti dia perlambatan. Kemudian waktunya adalah 17 dikurang dengan 15. Kita masukkan. Nah, sehingga diperoleh A sama dengan 10/2. Dengan di mana nilainya sama ya. Nilainya sama. Sama 5 dan sama-sama perlambatan. Kalau yang tadi ini yang satu percepatan, kalau yang pilihan ketiga kan yang satu sini percepatan, sedangkan yang sini adalah perlambatan. Jadi jawabannya adalah yang A atau yang pertama, karena di sini tidak ada ABC-nya ya.